beliau ini wali, tapi Nabi mau berguru kepada wali tersebut. Subhanallah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran kisahnya Nabi Musa, itu panjang loh dalam surat Kahfi. Qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Musa bilang kepada muridnya, saya nggak mau berhenti jalan terus pantang mundur. Sampai kapan? Sampai saya ketemu lokasi Khadir, atau saya menghabiskan perjalanan bertahun-tahun. Hugba bertahun-tahun, habis bertahun-tahun, berabad-abad, tetap nggak mau berhenti. Subhanallah. Sampai akhirnya ketemu kepada Sayyidina Khadir. Terus diceritakan panjang, 1 lembar itu cerita Nabi Musa sama Sayyidina Khadir. Nabi Muhammad sampai bilang, coba Musa sabar. Kalau Musa sabar, bukan 3 kejadian yang diceritain sama Allah, bakal lebih banyak lagi. Tapi udah nggak kuat juga Nabi Musa, sadar ya beda ilmu, emang beda ilmu. Begitu, dia ada ilmu yang saya nggak punya, saya punya ilmu yang dia nggak punya. Di dalam hadis yang lalu dijelaskan tentang zaqa ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Pasti mencicipi manisnya iman, kata Rasulullah, orang yang ridha kepada Allah sebagai Tuhan, Islam, ridha dengan Islam sebagai agamanya, ridha dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus kepada kita sekalian. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Fil hadis Rasulullah bersabda bahwasanya man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya sabahan wal masaa fi kulli sabah wa masaa 3 marat haqqan 'ala Allah ay yurdiyah. Barang siapa yang berucap setiap pagi dan sore raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, setiap pagi dan sore dia berucap 3 kali, pagi 3 kali, sore 3 kali kalimat ini, maka pasti Allah akan membuat orang itu ridha. Pasti Allah akan membuat orang itu ridha. Makna ridha, dia ridha, puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya Rabb, radina billahi rabban wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya. Itu dalam Wirdul Latif ada di situ, raditu billahi rabban wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang dibaca pagi sore, Wirdul Latif. Itu kumpulan zikir yang disunahkan pagi sore oleh Rasulullah SAW, disusun oleh Imam Al-Haddad dalam Wirdul Latif, dan juga beliau menyusun dalam Wirdul Kabir, dan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar yang merupakan ringkasan dari Zikrul Yawm, Adhkarul Yawm wal Lailah yang disebutkan oleh Imam Ibn Sunni. Semuanya dari hadis Nabi Muhammad. Dalam Ratibul Haddad juga radina billahi rabban bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya. Oh, ini semuanya udah cemilannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiap hari kita baca ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita tahu dalil, kita udah amalin. As-salaf, amalannya para salaf, mereka yurabbun auladahum 'alal amal qabla al-ilm. Mereka mendidik anak-anak mereka untuk beramal sebelum ilmunya. Amalin dulu, kerjain dulu. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, minum jangan berdiri. Baca bismillah. Pakai baju tangan kanan. Disuruh amalin dulu. Ilmunya begitu dia udah bisa baca kitab, ngaji ke madrasah, dia buka kitab baru, oh ya di sini ini udah saya amalkan. Jadi dia udah setengah jalan daripada keilmuannya tersebut. Subhanallah. Hakadha yurabbun auladahum 'ala al-amal qabla al-ilm. Mendidik anak-anak mereka, membimbing anak-anak mereka untuk beramal dengan amalan yang benar, tentunya di bawah bimbingan guru sebelum ilmu, walaupun belum baca kitabnya, belum lihat hadisnya, tapi udah diajarkan amalan-amalannya. Yaqul hina dalam hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rubba asy'atha madfu' bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah, rawahu Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, rawahu Tirmidzi.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atan bisiwak khairun min 70 raka'ah bighairi siwak, rawahu Ad-Darqutni. Tamam. Dalam hadis yang bersama Rasul menyebutkan di sini rubba asy'atha madfu' bil abwab. Al-asy'ath itu orang yang sya'ithah, yang kelihatannya pakaiannya itu sederhana, bahasanya gitu tuh, yang pakaiannya sederhana, penampilannya sederhana. Bahkan mungkin karena keterbatasan ekonomi, kelihatannya pakaiannya ada tambelan, atau mungkin berdebu, dekil, karena keterbatasan ekonomi yang ada pada dirinya. Dan terus terang, jangan kita merendahkan orang dari pakaian mereka, dari penampilannya, atau dari kesederhanaan yang ada pada dirinya. Laisal aib ayyugala faqir, walakin al-aib wal-ar an yugala bakhil. Yang memalukan bukan ketika kamu dipanggil miskin kamu, fakir kamu, melarat kamu, kere kamu. Itu bukan aib. Itu bukan hal yang memalukan. Enggak. Tetapi yang memalukan, yang aib, kalau kamu dipanggilnya pelit. Nah, itu yang memalukan. Itu yang dipanggil miskin, ya nggak memalukan, nggak apa-apa. Nabi pro orang miskin. Ada orang sekarang tuh, kita pro kepada orang-orang miskin. Sejauh apa kamu pro sama orang miskin? Nabi pronya, sifat pro beliau kepada orang miskin adalah sampai beliau bilang Allahumma hyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dengan menyandang status orang miskin. Matinya saya juga dengan status orang miskin. Dibangkitkan hari kiamat di barisannya orang-orang miskin. Ini sekarang kita kalau doa begitu ada gak yang ngaminin? Enggak ada. Saya banyak orang datang ke guru kita, ke ayah kita, bahkan datang ke kita minta doa, "Beb, doain biar kaya, doain biar lancar." Enggak ada orang datang, "Doain biar saya miskin." Enggak ada. Belum ada. Enggak ada. Loh, katanya pro orang miskin, tapi kok anti sama miskin? Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pro sama orang miskin, bersama mereka. Bahkan dunia yang beliau punya semuanya buat orang miskin, dibagi-bagi kepada orang miskin. Wa fis sakha ka'annahu al-bahrul zakhar yu'ti ma'inan wa ulufan man hadar wa mastafa li nafsihi wa maddakhar. Membagi-bagi harta tanpa takut miskin. Sampai itu ada satu orang bilang kepada kaumnya, siapa namanya, Safwan bin Awanah, seseorang mu'allaf baru masuk Islam. Kemudian hingga dia masuk Islam, itu Rasul ngasih kepada dia itu ketika diajak keliling ngelihat kawanan kambing. Waduh, kambing siapa ini? Bukan satu kandang, bukan dua kandang, bukan satu peternakan. Ngelihat satu lembah, tahu gak lembah? Antara dua gunung, nah itu lembah, itu semuanya penuh kambing. Wah, takjub. Dia heran di situ. Dia takjub. Bilang, "Ajabak, kamu takjub?" "Iya. Pasti orang yang punya ini adalah orang Arab yang paling kaya di suku Arab." Nabi senyum. "Kamu suka?" "Sukalah. Ambil semuanya buat kamu," kata Nabi. Bilang, "Ya Muhammad, la tastahzi bi." "Muhammad, kamu jangan mengejek saya. Jangan godain saya." Bilang, "Saya enggak godain kamu. Itu kambing itu memang milik saya. Ambil semua buat kamu. Semua." Pulang ke kampungnya, bawa itu kambing, orang itu heran. Sampai dia bilang, "Ya qaumi aslimu fa inna Muhammad yu'ti 'ata'a man lam yakhshal faqr." Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, sebab Muhammad ngasih apa namanya? Ngasih pemberian. Kalau ngasih barang tuh ngasih pemberian orang yang nggak takut miskin. Udah kayak orang kalap ngasihnya. Masya Allah, ngasih. Ibn Abbas bilang, Nabi kalau ngasih tuh
ajwad bil khair minar rihil mursalah. Lebih dermawan daripada angin yang berhembus terus-menerus. Angin kalau ada berhembus sudah sallallahu alaihi wasallam enggak pilih-pilih, semua kena, semua kebagian. Nah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pro cinta kepada orang miskin. Pergi haji dengan kendaraan tuh, naik ontaknya itu dikasih apa namanya tuh, tatakannya itu kalau diukur pelananya itu tatakannya ala rahli rath la yusawi arba' darahim fil hadis. Itu tatakannya itu buat pelana udah butut, harganya itu kalau dijual, kalau ditaksir mungkin cuma 4 dirham kendaraannya. 4 dirham, tahu 4 dirham? 4 dirham berapa sih sekarang tuh 4 dirham? Artinya kali berapa? Bukan dinar. Dirham 4 dirham. Berapa? 30.000, 50.000. Nggak nyampe 100.000. Lebih kurang. Subhanallah. Pergi haji, nah itu kursinya, harga kursinya 100.000 pergi haji. Masya Allah. Kita berapa kalau mau pergi haji sekarang? Perasaan dulu orang pergi haji gampang aja. Orang paling miskin di zaman Nabi pergi haji mendadak. Ayo, bisa pergi haji. Kenapa orang sekarang pergi haji susah? Kemarin tanya lu pergi haji berapa? Kok sekarang paling murahnya 300 juta. 300 juta. Kalau yang ikut hajinya pemerintah ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah bihusnil khatimah. Begitu. Walimah hajinya sekalian tahlilan 3 hari. Ada begitu. Gak tahu kapan, ada yang 20 tahun lagi, ada yang 25 tahun lagi. Sampai ada beberapa teman di Malaysia itu dia udah pergi haji. Kapan daftarnya? Masih muda kok kamu, 30-an, 40-an udah pergi haji. Oh, saya pas dari kecil baru lahir udah daftar. Terus saya sekarang lagi daftar lagi haji. Waduh, kapan dapatnya? Langsung dapat, Beb. Masa yang benar? Iya, tadinya saya kira begitu. Saya kira ini dapatnya tahun 2024. Nggak tahu ya, begitu saya perhatikan 2124. 100 tahun lagi. 100 tahun lagi. Orang begitu, nggak mau ngasih, ngegodain, resmi lagi. La haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal, rubba ash'ath madfu' bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Terkadang tuh barangkali orang-orang yang kelihatannya dekil, sederhana, pakaiannya jelek, ya, karena kesederhanaan dan keterbatasan ekonomi. Bahkan bukan cuma itu aja, madfu' bil abwab. Tahu madfu' bil abwab? Orang nggak ada yang mau deket-deket sama dia. Kalau bertamu ke rumah orang, tuan rumah bilang saya nggak ada di rumah. Ngetok pintu orang, diusir. Sono, nggak ada orang sini, nggak ada. Diusir. Madfu' bil abwab. Ditolaknya bukan kalau udah masuk pintu. Belum masuk pintu udah ditolak. Belum ngetok, sono. Dah, diusir. Kadang orang yang kelihatannya sederhana ditolak di depan pintu, tapi jangan sembarangan. Kadar dia di sisi Allah Ta'ala, siapa yang tahu? Lau aqsama 'ala Allah, di antara mereka yang seandainya bersumpah atas nama Allah, mau apapun, dia sebut nama Allah, langsung terwujudkan. Minas salihin. Enggak semua orang yang penampilannya sederhana, terus hina di mata manusia, terus dia hina di mata Allah Ta'ala. Enggak. Jangan salah sangka, makanya husnudzan, sangka baik. Sebab Allah Ta'ala menyembunyikan 3 perkara pada 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhanya dalam ketaatan, Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan, dan Allah menyembunyikan kewalian dan sirnya pada wali-walinya. Jadi kadang yang dianggap hina nggak taunya agung di sisi Allah Ta'ala. Wa kam khafifin nasi min miskini gadim tala min safwatil yagini wa hana bainan nas dhu timraini wa huwa ladail haqqi azimun ali, dalam Rasyafat. Berapa banyak manusia yang tersembunyi di kalangan manusia,
Akan tetapi walaupun dia nampak di mata manusia hina, pakaiannya dekil, nggak punya apa-apa, tetapi di sisi Allah agung dan mulia. Dia punya hubungan spesial dan rahasia, punya percintaan rahasia antara dia dengan Allah. Banyak yang kayak begitu. Dan di antaranya Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini nggak ada yang kenal. Nabi yang memperkenalkan, memasyhurkan Uwais Al-Qarni. Dulu nggak ada orang yang kenal. Sampai Nabi cerita di hadapan sahabat tentang ada satu orang namanya Uwais Al-Qarni. Pengen ketemu saya, cuma sibuk bakti sama ibunya, nggak bisa jumpa dengan Rasulullah. Tapi dia beriman kepada Rasulullah. Disebutkan ma'ruf fis sama, majhul fil arad. Di bumi nggak ada yang kenal dia, tapi di langit semua malaikat kenal kepada dia. Ciri-cirinya, dia itu di bawah lengannya, di bawah ketiaknya itu ada tanda kulitnya itu agak belang putih. Kenapa? Dulu dia pernah punya penyakit kulit belang, disembuhkan oleh Allah Ta'ala, kembali menjadi normal. Terus dia bilang, ya Allah sisain sedikit di bawah lengan. Kenapa? Biar saya ingat nikmatnya Allah. Kalau dulu saya pernah sakit, terus saya disembuhkan oleh Allah. Kata Uwais Al-Qarni. Itu Uwais Al-Qarni punya ciri-ciri, disebutkan tempatnya, wilayahnya, daerahnya. Sampai Nabi pesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, idza lagitumah fa agri'ahu minni salam. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian berdua jumpa dengan Uwais, kirim salam dari saya. Is'alahu ayastaghfira lakuma yaghfirallahu lakuma. Minta kepada Uwais untuk memohon ampunan Allah bagi kalian berdua, pasti dengan berkat istighfarnya dia, kalian berdua diampunkan oleh Allah Ta'ala. Nih, lihat. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Kan kita nih ahli sunnah wal jamaah, dalam akidah kita disebutkan orang yang paling afdal Nabi Muhammad. Terus para nabi-nabi dan para rasul. Dan para nabi-nabi juga afdaliyahnya itu dengan segala urutan ulul azmi minar rusul. Kemudian baru setelah mereka, dari semua ulul azmi minar rusul yang paling afdal Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Tuh, mereka para ulul azmi minar rusul. Yang paling afdal Nabi Muhammad. Dan di antara manusia selain Nabi dan Rasul, yang paling afdal sahabatnya Nabi Muhammad. Baru sahabatnya Nabi Ibrahim, baru sahabatnya Nabi Musa, baru sahabatnya Nabi Isa, baru sahabatnya Nabi Nuh. Tuh. Kemudian juga sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih afdal. Sahabat yang paling afdal Sayyidina Abu Bakar, terus Sayyidina Umar, terus Sayyidina Uthman, terus Sayyidina Ali, sesuai urutan khilafah. Wahakadha. Kemudian Umar dan Ali lebih afdal daripada Uwais Al-Qarni, tapi Nabi pesan, cari Uwais Al-Qarni, sampaikan salam. Disuruh cari sebab mereka dibebankan ala amanat. Amanatnya apa? Kirim salam dari saya. Dan mereka ini baru berhasil menemukan Uwais Al-Qarni di zaman khilafahnya Umar bin Al-Khattab. Di akhir-akhir khilafahnya Umar bin Al-Khattab baru ketemu Uwais Al-Qarni. Mereka ini melakukan pencarian tahun demi tahun, menunggu musim haji, waktu kumpulnya orang-orang. Hingga akhirnya di suatu musim haji yang demikian padat dan penuh, Sayyidina Umar ngelihat rombongan dari Yaman juga banyak. Sayyidina Umar nanya, di Masjidil Haram, di tengah mataf, coba semuanya tolong duduk kecuali yang berasal dari Yaman, jamaah haji dari Yaman. Semua duduk kecuali jamaah haji Yaman. Yang dari Yaman semuanya duduk kecuali yang berasal dari apa namanya, dari suku Murad. Dari suku Murad. Semua duduk kecuali dari suku Murad. Yang dari Murad duduk kecuali yang dari Garan, wilayah Garan. Semuanya duduk kecuali dari Garan. Terus nanya, nah, ada gak dari Garan itu cuma satu orang? Kamu dari Garan, dari suku Murad, kenal gak sama orang namanya Uwais bin Amir Al-Qarni? Bilang kenal, itu sepupu saya, saudara saya itu. Mana dia? Haji gak tahun ini? Dia pergi haji bareng sama saya. Mana dia? Lagi ngangon kambing. Orang di masjid, dia ngangon kambing. Oh ya, begitu. Kenapa kamu mau ketemu Uwais Al-Qarni, wahai Amirul Mukminin, Pak Presiden? Kenapa mau ketemu Uwais? Begitu. Ya saya mau ketemu Uwais. Bang Uwais, fihi ma fihi, hakada, nggak beres, nggak beres. Sayyidina Umar bilang, bika labihi, kamu yang nggak beres, bukan dia. Akalnya kamu tidak mencapai
tidak mencapai pemikiran dia. Makanya kan dibilang tuh oleh Sayyidina Ali, wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Orang jahil musuh kepada orang alim. Kenapa? Sebab dia nggak paham. Dia nggak paham, dia nggak ngerti. Al-mar'u aduun ma jahil. Seseorang memusuhi kebodohan. Sesuatu yang dia nggak tahu. Dia nggak tahu, dia takut. Dia anti. Begitu. Kamu nggak paham dia. Banyak disebut aulia, wali-wali. Bukan mereka nggak beres akalnya, tetapi otak kamu nggak bisa nyampe ke akalnya mereka. Belum mencapai ke situ akalnya dia. Alhasil disamperin di tempatnya, tempat dia ngongon kambing. Jadi jamaah dulu tuh bekalnya tuh bawa kambing. Bawa kambing kalau pergi haji, jadi ngambil susunya. Nah, dia yang ngejaga kambing-kambing tersebut, Uwais Al-Qarni, dan dapat upah dari situ. Dilihat sampai ke tempat yang disebutkan, Uwais Al-Qarni lagi sholat di bawah pohon, kambingnya berkeliaran di sekitar situ. Begitu mendekat, Sayyidina Uwais Al-Qarni merasakan keberadaan orang, disingkatkan sholatnya, terus salam. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata Uwais. Terus Sayyidina Umar nanya, anta Uwais bin Amir Al-Qarni. Sayyidina Ali yang nanya, siapa nama kamu? Uwais bin Amir Al-Qarni. Dia bilang, siapa kalian? Maka Sayyidina Ali bilang, amma hadza Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Adapun saya sepupu Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Dengar gitu Uwais Al-Qarni berdiri. Oh, ini kedatangan matahari, kedatangan bulan. Siapa yang nyangka? Dia berdiri menghormati Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Dia bilang, jazakumullah anna wa anil Islam khairul jaza. Semoga Allah memberikan balasan sebaik-baiknya balasan kepada kamu atas jasa kamu buat kita dan buat Islam dan buat muslimin. Bilang, kenapa? Dia bilang, kami datang cuma mau menyampaikan salamnya Rasulullah. Rasulullah kirim salam. Yang bawain pesan Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Keren nggak tuh? Itu keren banget. Rasul kirim salam. Yang nyampein salam Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Berapa puluh tahun tuh baru nyampe ketemu. Kemudian Rasul juga bilang, minta doa sama kamu. Ya kita minta doa, minta istighfar agar Allah mengampunin Umar dan saya Ali. Maka didoakan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni, sebab ini perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada orang jangan minta doa sama wali. Jangan, ngapain ente minta doa sama dia? Doa sendiri aja. Emang nggak bisa doa sendiri? Emang nggak bisa istighfar sendiri? Iya kan? Emang nggak bisa doa sendiri? Emang nggak bisa istighfar sendiri? Ngapain istighfarnya di situ? Ngapain istighfarnya depan wali-wali? Ngapain istighfarnya depan kuburannya wali atau depannya di majlisnya wali orang soleh? Ngapain istighfar di depannya Nabi Muhammad? Di depan kuburan mau ngapain? Kan kita diajarin. Itu Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Nabi depan mereka. Kenapa suruh datangin ke Uwais Al-Qarni? Nabi di depan mereka. Nabi Muhammad bilang, kirim salam antara sama Uwais. Terus minta istighfar sama dia, diampunin kalian. Bilang, ya Rasulullah ente aja deh. Kan bisa gitu. Tapi diajarin adab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ngajarin kita, minta doa kepada semua orang. Orang yang anti kepada doa dari wali-wali dan solihin, ini hati-hati. Itu berarti dia melanggar sunnahnya Nabi, minta doa kepada wali-wali dan solihin. Itu sunnahnya Nabi Muhammad. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar memikul mandat tersebut. Bahkan ada sekelompok orang, saya enggak perlu istighfar Rasulullah, saya bisa istighfar sendiri. Idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Apabila dikatakan kepada mereka, sini Rasul akan beristighfar untuk kalian, palanya geleng, enggak begitu, enggak berani bilang enggak, tapi ya berat menghindar. Lawaw ru'usahum, geleng palanya. Ra'aituhum yasuddun wa hum mustakbirun. Nah, orang yang kayak begitu, yang anti dengan doanya Nabi Muhammad, sawan alaihim astaghfar lahum astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum.
Mau kamu yang istighfarkan atau enggak, Allah nggak bakal ampunin mereka. Kenapa? Di hati mereka tuh ada sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Mereka datang kepada Rasulullah. Pertama datang. Mereka bikin salah. Terus begitu bikin salah, apa yang dilakukan? Datang kepada Nabi. Begitu datang kepada Nabi, istighfar kepada Allah. Itu kan urutannya di ayat. Setelah istighfar kepada Allah, Rasul beristighfar untuk mereka. La wajadullaha tawwaban rahimah. Allah bakal maha pengampun terhadap mereka. Lihat kan urutannya, mereka bikin zalim, bikin kesalahan, kemudian datang kepada Nabi Muhammad. Walau annahum izzalamu anfusahum, menzalimi diri mereka sendiri. Ja'uka, lantas mereka datang kepada Nabi Muhammad, kepada engkau. Wastaghfirullah. Begitu mereka datang kepada engkau, urutannya beristighfar kepada Allah. Setelah itu wastaghfara lahum rasul, Rasul beristighfar, memohon ampunan Allah untuk mereka. Terus yang kelima apa urutannya? La wajadullah, mereka akan menemukan Allah. Maha pengampun lagi maha penyayang. Jalla jalaluhu ta'ala azamatu. Begitu urutannya. Terus lagi ada satu lagi. Sayyidina Zakaria. Sayyidina Zakaria. Doa, minta keturunan, minta keturunan, minta keturunan. Tahu dikabulinnya baru kapan? Dikabulkannya ketika dia doa di depannya Siti Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Tahu gak artinya kullama? Kullama, tiap kali, tiap kali. Tiap kali Zakaria menjenguk Maryam di mihrab, selalu menemukan. Jadi itu kejadian menemukan makanan di tempatnya Siti Maryam bukan cuma sekali, bukan cuma dua kali. Kullama, tiap kali. Tiap kali selalu ada makanan. Wajada indaha rizqa. Gal, ya Maryam, wa anna laki hadha? Dari mana ini? Galat huwa min indillah. Dari Allah. Dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah memberi siapapun yang dikehendaki tanpa hitung-hitungan. Hunalika, di situ tuh, bukan di sono, di situ, depannya Siti Maryam, di tempat itu. Setelah kejadian itu, tiap kali Sayyidina Zakaria doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, anugerahkan kepadaku dari engkau dzurriyyah, keturunan yang baik. Kemudian ketika dia doa baru dikabulkan. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Ketika dia lagi sholat di mihrab, berdiri dalam mihrab, maka dipanggil oleh malaikat, ya Zakaria, Allah memberikan bisyarah, kabar gembira kepadamu dengan ghulam. Kau bakal punya anak namanya Yahya. Belum bunting, udah dikasih nama Yahya. Subhanallah. Belum ada USG, udah dikasih nama. Bunting aja belum. Namanya Yahya. Taib, bentar dulu. Belum lahir, belum bunting. Namanya Yahya. Hakadha. Terus uniknya nih Siti Maryam, siapa yang nyangka coba? Siti Maryam bukan nabi, bukan rasul. Nggak ada nabi perempuan, nggak ada rasul perempuan. Jadi siapa gerangan, apa statusnya Siti Maryam? Statusnya adalah waliyah. Seorang waliyah, minal aulia. Minal aulia yang mana doanya seorang nabi dikabulkan dengan berkat ini aulia. Keren nggak? Seorang waliyah, Nabi cium tangan sama dia. Siapa ya? Nabi cium tangan? Ya anaknya, masa gak cium tangan sama emak? Nabi Isa. Nabi Isa. Ada Siti Maryam. Terus di antara wanita-wanita yang kayak begini juga nih yang salihah, termasuk ibundanya Nabi Isa. Ibundanya Nabi Isa, tahu gak? Dia juga waliyah. Disebut di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran ada sosok wanita di balik Nabi Musa. Siapa itu? Ibunya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami wahyukan, yakni kami ilhamkan kepada ibunya Musa. Susuin. Kalau kamu takut, udah gak berani, ya taruh ke laut. Bukannya kalau takut lindungin, enggak. Kamu takut, ya udah lepasin aja, hanyutkan ke laut, ke sungai.
Mestinya kan kalau takut, ya simpan, jagain. Enggak, kalau takut, ya udah, serahin sama Allah, Allah yang handle. Ente masih bisa urus, urus. Udah nggak kuat, nggak mampu, serahin ke Allah. Bagaimana? Hanyutkan ke laut. Nah, inna radduhu ilaik. Kami bakal balikin lagi kepada engkau. Satu, ibunya Nabi Musa. Di balik sosok Nabi Musa ada ibunya. Yang kedua, di balik sosok Nabi Musa ada kakaknya. Qalat li ukhtihi gussi. Si ibu bilang kepada kakaknya Musa, ikutin, pantau dari tepi sungai. Begitu. Nah, dia yang ngasih ide kepada keluarganya Fir'aun waktu mungut Nabi Musa, bilang, saya tahu siapa yang siap nyusuin ini anak, yang bisa nyusuin. Wa haramna alaihil maradi'ah. Kami haramkan ibu susu manapun nggak bisa nyusuin dia. Nggak mempan nyusuin, nggak mau. Sampai bingung, siapa? Ini nggak mau nyusu, bagaimana? Tahu-tahu ini wanita ini, kakaknya Nabi Musa bilang, ada, saya kenal ahlul bait, yang penuh kasih sayang, yang baru aja kehilangan bayinya, dia siap menyusui. Ayo bawa sini. Begitu dikasih ke uminya Nabi Musa, mau. Subhanallah, inna raduhu ilaiki. Coba dulu kalau nggak dihanyutkan, nyusuinnya diam-diam penuh ketakutan. Begitu dihanyutkan, nyusuinnya di istananya Fir'aun dapat gaji. Di istananya Fir'aun dapat gaji dari Fir'aun. Subhanallah. Lihat, Allah Ta'ala punya rencana hebat, rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa berkelit dari rencananya Allah Ta'ala? Alhasil, ini Quran emang enak. Jadi kalau mau ceritain ini tentang nih, Quran ini nggak ada habisnya. Itu sosok kedua, ibunya Nabi Musa, kakaknya Nabi Musa, sama siapa? Ibu asuhnya, Asiyah binti Muzahim, Imra'at Fir'aun, istrinya Fir'aun. Sampai sekarang statusnya masih Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Sampai sekarang kita baca Quran tuh Imra'atu Fir'aun. Ya Allah, belum dihapus-hapus. Masih statusnya Imra'atu Fir'aun. Hidup di pusat kezaliman, di pusat kegelapan, di pusat kebusukan, tapi dia tetap berlian, harum, murni, suci, mulia. Asiyah binti Muzahim. Hakada. Sampai meninggalnya. Itu sosok ketiga. Ada lagi satu sosok lagi, istrinya Nabi Musa. Istrinya Nabi Musa, anaknya Syuaib. Yang Nabi Musa ketemu, mereka lagi ngangon kambing. Lagi ngapain? Bisnis. Punya peternakan kambing. Wanita, bisnis. Punya peternakan kambing. Kata siapa wanita nggak boleh bisnis? Bisnis. Tapi lihat, bisnisnya dia, ketemu orang laki, waja'at ihdahuma, datang salah seorang dari dua bersaudara itu, dua wanita bersaudara datang kepada Musa. Tahu gak, Allah ketika mensifatkan datangnya kayak begini, gimana? Nyamperin orang laki itu kayak gimana? Ini padahal pebisnis, punya peternakan kambing. Datang kepada Nabi Musa, alastihyain. Datang dengan rasa malu. Mau punya bisnis, mau punya pekerjaan, mau punya perusahaan, wanita silahkan. Tapi rasa malu kamu itu lebih berharga daripada semua aset yang kita punya. Pertahankan. Harus punya rasa malu. Bisnis, rasa malu tetap harus dijaga. Ada batasan, tutup aurat, ada batasan dalam pergaulan, nggak bablas. Ini emansipasi versi Nabi Muhammad. Dari zaman Nabi Musa, Allah yang ngasih emansipasi kepada kita. Yang ngajarin tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Penistaan, penindasan terhadap kaum wanita orang kafir yang buat, bukan orang Islam. Terus mereka penindas kaum wanita mau ngajarin kita haknya wanita. Nah, lu ente yang pada penindas kaum wanita, terus kita disuruh belajar hak wanita dari kamu. Yang bener aja. Kita belajar menghormati wanita dari Nabi Muhammad yang bilang surganya kita di bawah telapak kaki wanita. Siapa? Ibu kita. Ibu kita. Akada. Alhasil, jangan meremehkan orang siapapun itu. Di antara ciri-ciri orang sombong, nggak mau terima nasihat dari anak kecil, nggak mau terima nasihat dari wanita. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, presiden, Amirul Mukminin, lagi khutbah dia ngasih fatwa, tahu-tahu ada satu ibu negor, ya Amirul Mukminin, keliru yang kamu ucapkan, salah. Yang benar tuh fatwanya begini.
Dengar begitu Sayyidina Umar, bentar-bentar. Diintrospeksi, terus dia bilang, betul. Sadaqatil mar'ah wa akhta'a Umar. Benar ucapan wanita, Umar keliru. Amirul Mukminin, presiden, gentle. Wanita ini benar. Dia nggak tahu siapa nih wanita. Lu siapa ya negor gue? Nggak bilang begitu. Siapa kamu? Klarifikasi. Nggak. Ucapannya udah benar, tahu, iya betul. Sadaqatil mar'ah akhta Umar. Dia benar, saya salah. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ardah. Nah, itu emansipasi. Emansipasi dalam ilmu, dalam taqwa, dalam istiqamah. Jangan ngeremehkan orang, mau itu wanita, mau itu anak kecil, mau itu apa namanya bahasa kita dibilangnya pengemis, ataupun orang yang pakaiannya lusuh. Bahkan tuh Sayyidina Khadir tidur di atas tanah berselimutan begitu. Nabi Musa datang. Assalamualaikum, anta Khadir? Bilang, "Na'am." Mana ente? Kok di negeri ini ada salam? Salamnya para nabi-nabi. Siapa kamu? Ana Musa. Musanya Bani Israel. Naam, Musanya Bani Israel. Terus Nabi Musa lihat adabnya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Boleh gak saya ngikut sama engkau? Kali ada ilmu yang bisa saya ambil. Nabi Musa datang ke Sayyidina Khadir. Melakukan pencarian kepada Sayyidina Khadir. Ziarah ke Sayyidina Khadir. Nyari Sayyidina Khadir. Nggak taunya ketemu, bukan di atas singgah-sana, di tanah lagi tiduran Sayyidina Khadir. Udah gitu naik kapal, itu apa namanya, kapalnya dilobangin, ketemu anak kecil dipelintir palanya, mati. Begitu melakukan hal-hal sampai tuh Nabi Musa udah nggak sabar. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hadza firaqu baini wa bainik. So Nabi kok bitawili ma lam tastati' alaihi sabra. Amma safinatu fa kanat limasakina ya'maluna fil bahr. Itu dalam kejadian-kejadian tersebut hal-hal yang Nabi Musa sendiri nggak paham. Tapi setelah itu baru, oh iya nyambung. Ya Musa, kamu diberikan ilmu yang saya nggak paham. Saya juga diberikan oleh Allah sebuah ilmu yang kamu nggak paham. Begitu, ilmunya Allah Ta'ala luas. Makanya itu jangan ingkar sama aulia. Jangan ingkar kepada wali-walinya Allah. Salim li ahlillah. Serahin kepada para wali-walinya Allah dalam hal-hal yang menurut kamu muskil, problem, masalah, nggak dipahami menurut kamu, menurut otak kita yang sempit. Tapi menurut mereka jelas bil adillati, dengan dalil-dalilnya. Ada alasannya. Sayyidina Khadir, Uwais Al-Qarni, begitu juga banyak para ulama wal aulia wa salihin. Yang bukan Sayyidina Khadir, ulama khilaf antara ulama, dia itu nabi atau bukan. Kan kita sering sebut Nabi Khidir, Nabi Khidir. Sebenarnya itu ulama antara mereka itu ada perbedaan pendapat. Apa statusnya Khadir? Dia nabi atau wali? Ada yang bilang dia nabi, tapi pendapat yang paling masyhur bilang dia bukan nabi. Bukan nabi. Bahkan katanya dia menduduki kedudukan antara nabi-nabi dan para wali-wali. Sampai dibilang bahwasanya Jibril mentornya para nabi-nabi. Khadir, Sayyidina Khadir mentornya para wali-wali. Sayyidina Khadir. Terus Sayyidina Khadir, beliau itu namanya apa namanya? Balia bin Mulkan. Ada Sayyidina Khadir. Beliau ini wali, tapi Nabi mau berguru kepada wali tersebut. Subhanallah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran kisahnya Nabi Musa, itu panjang loh di dalam surat Kahfi. Qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Musa bilang kepada muridnya, saya nggak mau berhenti jalan. Jalan terus, pantang mundur. Sampai kapan? Sampai saya ketemu lokasi Khadir, atau saya menghabiskan perjalanan bertahun-tahun. Hugba. Bertahun-tahun. Habis bertahun-tahun. Berabad-abad, tetap gak mau berhenti. Subhanallah. Sampai akhirnya ketemu kepada Sayyidina Khadir. Terus diceritakan panjang, 1 lembar itu. Cerita Nabi Musa sama Sayyidina Khadir.
Nabi Muhammad sampai bilang, coba Musa sabar. Kalau Musa sabar bukan 3 kejadian yang diceritain sama Allah, bakal lebih banyak lagi. Tapi udah nggak kuat juga Nabi Musa, sadar ya beda ilmu emang. Beda ilmu. Begitu. Dia ada ilmu yang saya nggak punya, saya punya ilmu yang dia nggak punya. Wah kata Sayyidina Musa. Ada lagi satu orang sakit, dia berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh. Datang kepada Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, kamu mau sembuh ya obatnya pergi ke murid saya Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri di sana, di kampungnya di Taris. Pergi ke Taris, dia hartawan, dia siapin uang buat berobat, nggak sembuh-sembuh. Datang, dia penasaran siapa ini Abdurrahman Al-Jufri, cari tahu tuh dia orangnya. Wah ini mah petani, petani lagi berkebun di ladangnya, nyangkul, petani. Dia liatin ini, saya dioprek ke sini spesialis buat ngobatin saya. Dokter ada puluhan dokter, nggak ada yang mampu. Udah habis emas banyak, nggak ada yang mampu ngobatin. Terus saya suruh berobat ke dia, diliatin. Tapi udah deh, coba deh, orang soleh. Perintah dari Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang wali. Datang ke Habib Abdurrahman, ya Habib, saya utusan Syekh Abu Bakar, ahlan wa sahlan. Ya kamu sakit, begitu, berobat nggak sembuh-sembuh. Iya, obatnya apa? Dia lagi di ladang. Hah, obatnya? Diambil aja rumput dari ladang tuh, makanan kambing, makan nih. Makan. Hah, iya, dia makan. Gak boleh, dia makan. Begitu dia makan, sakit perut. Begitu. Akhirnya dia pergi ke toilet, buang air. Begitu buang air, penyakitnya hilang, kebuang udah semuanya. Sembuh. Bertahun-tahun sakit, sembuh saat itu juga. Wah Habib, saya sembuh. Alhamdulillah. Akhirnya bawa nih hadiah emas. Bilang nggak mau. Paksa, tidak mau, nggak kepengen emas. Tapi kamu susah, hidup bertani di ladang, dari pagi nyangkul nggak kelar-kelar. Maka dia bilang enggak. Sini. Dia usap matanya. Lihat tuh gunung, iya gunung batu. Usap matanya. Tahu-tahu dia lihat bukan gunung batu, emas. Gunung emas. Itu bukit-bukit emas. Nah, terus kenapa nyangkul kalau punya emas segitu? Innama nagum na'mal bihadza lisitril hal wa talab lisitril hal wa talabil halal. Kita melakukan ini semua untuk nutupin halnya kita dan untuk mencari rezeki yang halal. Amma rezeki benar dari Allah Ta'ala. Begitu. Hakadha radhiyallahu anhum wa arda'ahum. Kelihatannya lusuh, tapi nggak ada yang tahu kadarnya di sisi Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Terus juga di dalam hadis yang kedua ini ada, nah ini berkaitan sama sholat sunnah. Rakaat al-fajr khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Nabi nggak pernah ninggalin, sampai sebagian ulama bilang itu wajib hukumnya. Lain dana sholat wajib 5 waktu doang, lain daripada itu sunnah. Sebagaimana dalil-dalilnya yang disebutkan oleh ulama. Tapi rakaat qabliyah subuh nih, 2 rakaat qabliyah subuh nggak pernah ditinggalin oleh Nabi Muhammad. Nabi bilang pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Dari dunia seisinya. Maknanya kata ulama, seandainya seseorang punya dunia seisinya dari yang halal, kemudian dia infakkan di jalan Allah, pahalanya gede kan? 2 rakaat qabliyah subuh pahalanya lebih gede dari itu semua. Jangan ditinggalin qabliyah subuh. Kemudian Nabi biasanya 2 rakaat qabliyah subuh ini ringkes. Beliau membaca 2 rakaat qabliyah subuh itu, habis Fatihah rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca surat Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah. Keseringan begitu. Terkadang juga beliau baca rakaat pertama setelah Fatihah Alam nashrah laka sadrak, surat Alam nashrah laka sadrak. Rakaat kedua Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu dalam athar disebutkan man qara'a bi alam wa alam amina minal alam. Yang qabliyah subuh dia baca surat alam dan alam, maka sepanjang hari selamat dari alam. Surat alam, alam nashrah, ama alam tara saat qabliyah subuh, maka sepanjang hari selamat dari alam. Apa itu alam? Penyakit, kesusahan, musibah, bala. Tuh 2 hal itu. Kemudian
Terkadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca di rakaat qabliyah subuh ini, rakaat pertama, baca ayat dari surat Al-Baqarah, apa namanya, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'budu illallah la na'budu illallah la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Yang pertama, rakaat pertama, qul amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Rakaat pertama setelah Fatihah baca ayat ini, satu ayat itu. Rakaat kedua baru baca yang tadi itu tadi dari surat Al-Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ada lagi ulama bilang gabungin semuanya. Rakaat pertama qul amanna billah alam nashrah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa' terus alam tara sama qul huwallahu ahad. Tapi dijawab oleh ulama lagi, lah sunnahnya Nabi melakukannya secara ringkas. Kalau digabung semua nggak jadi ringkas. Nggak jadi ringkas. Sebab ada riwayat tambahan dari Siti Aisyah. Waktu Nabi ngerjain itu sholat, saking ringkasnya sampai Siti Aisyah penasaran. Cepet banget. Baca Fatihah gak? Bacalah. Tapi cepat emang bacaannya. Tapi kalau digabung semua, ya nggak ringkas namanya. Rak'atain khafifatain. Qabliyah subuh yang seperti itu. Ini qabliyah subuh ada sunnah-sunnahnya. Di antaranya Nabi habis qabliyah subuh itu berbaring sambil nunggu qomat. Nabi Muhammad berbaring, habis salam dari qabliyah subuh berbaring, ngadep kiblat seperti baringnya mayit di dalam lubang kubur. Itu Nabi berbaring sambil membaca Allahumma rabba Jibril, rabba Israfil, wa rabba Mikail, wa rabba Muhammadin nabi na'udzubika minan nar. Itu 3 kali. Wahai Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Israfil, Tuhannya Mikail, dan Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami berlindung kepadamu dari api neraka. 3 kali diulang sambil baring sebelah kanan. Terus baringnya itu nginget pembaringan dia di lubang kubur, di liang lahat. Terus juga setelah itu baca doaul fajr yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dhaif bukan dibuang di comberan, Ujang. Ya. Hadis dhaif, makanya kan belajar lu ngaji. Hadis dhaif boleh dipakai fi fadail a'mal, fi targhib wa tarhib. Fi fadail a'mal boleh dipakai. Hadis dhaif. Begitu. Terus ketika hadis dhaif emang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Hadis dhaif nggak merubah hukum. Sebab nggak dipakai buat merubah hukum. Cuma diajarin doa, nggak jadi masalah. Terus hadis dhaif ketika ada dhaif ketika dhaif li dzatih, tapi bisa menjadi hasan li ghairi. Hadis dhaif 1, tapi ketika ada 2 riwayat, 3 riwayat, maka meningkat derajatnya menjadi hasan. Tuh. Terus juga walaupun hadis dhaif, kita nih ulama Sada Bani Alwi tariqah mereka yufaddilun al-ahadits ad-dha'ifah ala ara'i rijal. Mereka lebih mengutamakan hadis yang dhaif dibandingkan pendapat perorangan. Hadis dhaif tapi lebih baik daripada ucapan kamu, lebih baik daripada pendapat kamu pribadi. Hadis dhaif buang, pendapat dia harus kita telan bulat-bulat. Nggak fair. Selama kan hadis dhaifnya nggak merubah hukum, bisa dipakai, ada koridornya, diatur penggunaannya buat apa. Kata baca apa doa al-fajr panjang sih, tapi itu doa menggabungkan segala-galanya dan selalu dibaca di Hadramut, semua baca di masjid-masjid juga semuanya baca.
Qabliyah subuh mereka baca ini, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma' biha syamli talum biha sya'athi tarab biha ulfati tuslih biha dini tahfaz biha ghaibi tarfa' biha syahidi tuzakki biha amali tubayyid biha wajhi tulhimni biha rushdi ta'asimuni biha min kulli su'. Allahumma inni as'aluka imanan da'iman yubashir qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayhi wa ardini bima qasamtahu li. Allahumma a'tini imanan sadiqan laysa ba'dahu kufur wa rahmatan analu biha syarafa karamatik fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa manazil syuhada aisha suhada nasra 'alal a'da murafaqatal anbiya. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in dha'afa ra'yi wa qassura anhu 'amali ولم تبلغ نيتي أمنيتي وافتقرت إليك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور ويا مجير بين البحور أسألك أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. Masya Allah. Sampai akhir daripada doa tersebut. Agak panjang memang doanya, tapi dibaca setiap qabliyah subuh. Fadhal, silahkan. Silahkan bagi jamaah yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman dari Bogor. Barakallahu. Izin bertanya, Bib. Silahkan. Maksud mencari keberkahan kepada seorang guru tuh bagaimana, Bib? Dan kenapa kita harus mencari keberkahan kepada seorang guru? Masya Allah. Syukran jazakumullah. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain sekalian? Ini sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Habibana, saya ingin bertanya terkait 2 tahun yang lalu Al-Fakir pernah ke suatu makam. Kalau kata orang itu adalah makam Habib Keramat Empang gitu. Saya tidak tahu. Pada saat itu saya ikut untuk baca Yasin tahlil dengan teman saya. Seketika pulang dari sana saya dapat bisyarah gitu. Ketika mendapat salawat dari teman saya yang murid langsung dari Habib Sagaf bin Madih bin Syekh Abu Bakar Salim, saya amalkan pada Isya itu 400 kali gitu. Pada saat itu saya diamanahkan untuk membaca Maulid Ad-Diba pada saat itu. Nah terus izin Bib, kalau saya kan awam yang gak ngerti apa-apa, kalau untuk mengamalkan Wirdul Latif itu apakah kita itu harus ijab kabul dengan sang guru? Kalau memang ini adalah waktu paling terbaik bagi saya adalah izinkan Bib untuk mengijazahkan secara lahir batin. Itu saja Bib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Satu lagi terakhir. Udah, kalau nggak ada kita jawab. Panjang nih jawabannya. Masya Allah. Mencari berkah. Mencari berkah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkah, dan semua yang dekat dengan Rasulullah berkah. Islam berkah, Ka'bah berkah, Mekah berkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah Allah yang pertama di muka bumi ini itu yang ada di Mekah. Dulu namanya Bakkah, mubarakan, berkah. Begitu juga jangankan Ka'bah, Ka'bah berkah sudah. Negeri tersebut negeri berkah. Negerinya berkah. Begitu juga hujan dijadikan oleh Allah Ta'ala airnya yang membawa keberkahan. Masya Allah. Nazil minas sama ma'an mubarakan, air yang penuh keberkahan. Ada waktu itu Sayyid Alwi bin Abbas atau Sayyid Muhammad bin Alwi lagi duduk di Hijr Ismail, pas hujan, air ngucur dari mizab, dari pancuran air. Ambil, minum, berkah. Ada beberapa orang yang mulutnya usul, bid'ah. Sini. Begitu. Lu apal berapa hadis bilang bid'ah? Sini.
Kenapa bid'ah? Syirik itu. Loh ini kan berkah. Itu berkah itu syirik. Oh kata siapa? Ka'bah, ente baca gak di Quran? Awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Berkah gak Ka'bah? Oh iya berkah. Oh tapi airnya? Nah itu kan Allah Ta'ala turunkan dari langit ma'an mubarakan. Air yang penuh berkah. Ada gak di Quran? Ada. Ya betul juga. Nah sekarang saya memadukan dua berkah. Berkah air, berkah Ka'bah. Apa yang syirik? Diam deh. Wal jahiluna li ahli ilmi ada'u. Kemudian juga keberkahan bahkan dari para aulia wa salihin. Termasuk tuh berkahnya Sayyidatuna Maryam dikirimin makanan. Kemudian juga Hawariyin minta kepada Sayyidina Isa untuk diturunkan hidangan dari langit. Turun hidangan dari langit. Dan hari turunnya hidangan dari langit itu adalah hari idnya mereka, lebarannya mereka. Sebab yakunu lana idan li awwalina wa akhirina. Kita jadikan itu sebagai hari Id. Tahu kan Id? Sesuatu peringatan yang diulang-ulang terus. Id, lebaran. Itu lebarannya kita peringati untuk dari generasi awal umat ini sampai generasi akhir. Itu Idnya mereka. Nah itu hari diturunkannya makanan. Terus hari lahirnya Nabi nggak mau dijadikan Id, kan kelewatan. Id juga hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari turunnya makanan Id. Terus Nabi Isa nggak bilang bid'ah loh. Oh, makanan datang dibilang Id. Nggak bilang begitu. Boleh aja hal tersebut. Kemudian juga ziarah kepada orang-orang yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Di Empang Bogor itu Al-Imam Al-Arif Bilal Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Muhsin Al-Attas. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dikuburkan di situ. Salah seorang wali besar, beliau adalah guru dari kakek kami Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan guru dari kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jundan. Dan beliau ini Al-Hadzal Habib Abdullah bin Muhsin ini gurunya Al-Habib Ali bin Husain. Semuanya itu ulama-ulama, guru besar ulama Betawi, gurunya mereka bergurunya kepada Imam Abdullah bin Husain, Abdullah bin Muhsin. Beliau lahir di Haurah. Itu lebih dari 100 tahun yang lalu. Beliau wafat sekitar 90 tahunan yang lalu lah. Hampir 90 tahun yang lalu wafatnya beliau. Dan beliau usianya itu sekitar 80-an. Jadi sejak beliau lahir itu sekitar berapa? 160 tahun yang lalu. Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di antara guru-gurunya adalah Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi wal Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan di antara gurunya juga guru besarnya beliau Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hamzah. Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas punya masjid di Pekojan, Zawiyah. Subhanallah. Dia berguru kepada bin Hamzah ini. Wal Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah berguru kepada ulama Indonesia juga. Kepada Al-Habib Syekh Bafagih Boto Putih. Terus berguru kepada ada satu Sayyid Baharun di Madura sana. Subhanallah. Dulu ulama-ulama datang ke Indonesia, ngajinya di Indonesia. Subhanallah, ulama-ulama ada di Indonesia sini. Wah, hadal Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas, guru besar, ulama besar. Kita pun juga kebagian doa yang beliau doakan buat kakek kami, itu berkahnya sampai kepada kita, alhamdulillah. Itu Nabi Muhammad SAW, beliau kalau doain orang, doanya sampai kepada itu orang, dan kepada anaknya, dan kepada cucunya, kepada cicitnya, sampai keturunan ke-7. Itu doanya Rasulullah, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur disyariatkan. Nabi bilang, nih di hadis, nanti ini 4-5 hadis lagi ada tulisan, zurul kubur, ziarahin kuburan, fa innaha tudzakkirkumul akhirah. Ziarah kubur mengingatkan kalian akan akhirat. Terus Nabi juga waktu Isra Mi'raj, waktu malam Isra Mi'raj, ngelewatin kuburannya Nabi Musa. Nabi bilang, marartu ala Musa, saya mampir, marartu ala Musa. Kalimat marartu bukan cuma ngelewatin. Ada ngelewatin, ada mampir, ada singgah. Marayna alaih, saya ngelewatin dia, saya mampir ke tempatnya dia. Mampir. Bisa diartikan mampir, bisa diartikan cuma lewat. Marartu ala Musa wa huwa yusalli fi qabri. Saya mampir ke Musa, dia lagi sholat di kuburannya. Terus Nabi bilang, "Lau kuntum thamma la araitukum makanah." Kalau kalian ada di situ deh, saya bakal jelaskan
bakal tunjukin di mana posisi kuburannya Nabi Musa. Saya bakal kasih posisinya. Apa posisinya? Terus Nabi cerita, hadza fil Bukhari, fahuwa indal kathibil ahmar fi jambit tariq ramyat hajar min Baitul Maqdis. Itu di Kathibil Ahmar, di sebuah tempat yang tanahnya kemerahan, fi jambit tariq, di tepi jalan menuju ke Baitul Maqdis. Jaraknya 1 batu dari Baitul Maqdis. Kuburannya ma'ruf. Kuburannya Nabi Musa ada, ma'ruf. Nah, Nabi di sini ngasih alamat kuburan Nabi Musa. Pertanyaan, kalau saya ngasih kartu nama, ya, ini kartu nama saya, ada nomor telepon, ada email, ada alamat. Artinya apa? Awas kamu nelfon saya, jangan sampai salah pencet. Pencet semua nomor kecuali nomor ini jangan kamu pencet. Begitu? Enggak kan? Artinya apa kalau saya kasih nomor telepon? Telepon silahkan. Saya kasih alamat email, artinya kamu kalau ngetik jangan sampai ini ketulis. Gitu. Artinya apa? Ya silahkan. Kita ngasih alamat. Ini alamat saya di sini, di sini. Artinya ente boleh berkelana, tapi jangan sampai di alamat ini. Bukan kan? Artinya ini mampirin, datang, tuju nih alamat. Nah, Nabi Muhammad ngasih alamat kuburannya Nabi Musa. Artinya apa? Tengokin, ziarahin kuburannya Nabi Musa. Ini soalnya nih juga sekarang nih musim haji. Ada orang-orang yang konyol, yang tengil, bilang nggak boleh ke Madinah untuk ziarah masjid, tapi nggak boleh ke Madinah untuk ziarah Nabi Muhammad. Konyol nggak? Ziarah masjid boleh, tapi ziarah Nabi nggak boleh. Tapi kalau di masjid boleh ngasih salam sama Nabi. Konyol nggak? Kalau pergi ke situ dengan niat ziarah Nabi, syirik, bid'ah, haram, begitu. Saya mau bangun properti di Las Vegas, saya mau jalan ke Las Vegas, halal. Saya mau bikin rumah di mana namanya, di Chicago, halal. Saya mau ziarah, mau nengokin paman saya yang tinggal di Los Angeles, halal. Tapi mau nengokin Nabi Muhammad kuburan, haram. Ke Disneyland, halal. Tapi ke Nabi Muhammad haram. Pergi arisan, kumpul keluarga, halal. Ziarah Nabi, bid'ah. Konyol gak yang kayak begitu? Soalnya kan dibilang la tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Lu kagak ngaji sih. Kagak ngaji, makanya tuh belajar hadis dari sumbernya. Jangan main terjemahin asal-asalan begitu aja. Gini. Ini kalau kita mau bahas nih hadis panjang, ntar dulu. Jadi kita pakai logika aja biar gampang, ya. Boleh ziarah masjid, tapi nggak boleh datang dengan ziarah kepada Nabi Muhammad. Ya sama kayak tadi. Ke masjid, lihat ornamen masjid boleh. Ziarah kaligrafi, ziarah tiang, ziarah AC, ziarah karpet, ziarah lampu, ziarah lampu hias, boleh. Tapi ziarah Nabi, bid'ah. Ini kan otaknya nggak beres, yang kayak begini. Ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man zarani maitan fa ka'annama zarani hayyan. Yang ziarah kepadaku setelah aku wafat sama seperti ziarah kepadaku saat aku masih hidup. Man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Yang pergi haji nggak ziarah kepada saya, maka dia dingin di dalam bersikap kepada saya. Terus juga ziarah orang-orang Nabi Muhammad waktu Fatah Makkah, sama juga waktu pergi haji. Nabi berkemahnya di mana? Tahu nggak Nabi berkemahnya di mana? Buka buku sirah. Nabi berkemahnya di Hajun. Apa itu Hajun? Kalau pergi ke Mekah, tanya, saya mau ke Hajun. Oh, kamu mau ziarah Siti Khadijah? Kalau disebut Hajun, oh itu Siti Khadijah. Kuburannya Siti Khadijah, nah itu pemakaman Siti Khadijah, di situ dia. Siti Khadijah dimakamkan di situ, namanya Hajun. Dan di Hajun dikubur Siti Khadijah, begitu. Dan juga putranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Gasimu Abdullah. Di Hajun di situ.
Itu kuburannya Siti Khadijah radhiyallahu anha arbah. Dulu ada gubah. Terus ada orang yang apa namanya, yang mengkel ngelihat apa namanya ada semen ditinggiin, dihancurin deh. Dulu ada gubah di situ. 1000 tahun lebih ada gubah di sana. Begitu, baru belakangan aja dihancurin. Begitu. Dia mau hancurin batu, hancurin bata, tapi nggak bisa ngancurin Siti Khadijah. Tetap ada Siti Khadijah di situ. Nabi waktu Fatah Mekah berkemahnya di Hajun. Dia sudah Rasulullah, di mana kita pasang tenda? Hajun. Oh, masya Allah. Cinta sama istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Romantis. Berkemahnya di Hajun, di kuburannya Siti Khadijah.